じゃん、コブラちゃん。てめえが来いよ。何が違うんだ。おい、なんで？Cobra dan Yamato adalah dua orang sahabat yang sudah berteman sejak kecil dan tinggal di kota yang sama. Suatu ketika mereka bertemu dengan seorang anak pendiam dan kesepian bernama Noboru. Dengan latar belakang orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan kegiatannya masing-masing, mereka bertiga pun tumbuh bersama dan menciptakan ikatan persahabatan yang kuat di antara mereka. Noboru sendiri memiliki kepribadian yang berbeda dengan dua sahabatnya, di mana ia mempunyai impian untuk menjadi pengacara agar bisa melindungi orang-orang di masa depan. Sementara Noboru berjuang untuk mencapai cita-citanya. Cobra dan Yamato justru bergabung dengan salah satu geng terkuat yang ada di kota mereka, yaitu geng Mugen. Di mana di sana mereka mempunyai abang-abangan yang bernama Tatsuya dan Kohaku. Dengan jumlah 7 orang, Mugen menjadi geng yang paling kuat dan sangat dikagumi. Namun sayang, kebersamaan mereka di Mugen pun perlahan menjadi tidak baik. Dengan Tatsuya yang memutuskan untuk membuka usaha dan 2 anggota lainnya yang ingin melanjutkan karir mereka sebagai professional fighter. Tapi di samping itu mereka terlebih dahulu dihadapkan dengan kelompok mafia yang ingin menguasai wilayah yang saat ini mereka tempati. Yang mana dalam rangka mengambil alih wilayah itu, kelompok Imura Group memprovokasi Hyuga Group untuk menghancurkan Mugen. Hingga suatu hari, Cobra yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba mendapat serangan dari orang-orang Hyuga Group. Kohaku yang mengetahui hal itu walau harus terlibat perdebatan dengan Tatsuya yang ingin menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan, tetap memutuskan untuk melakukan balas dendam atas apa yang diperbuat Hyuga Group terhadap Cobra. Tanpa Tatsuya, Kohaku dan yang lain pun mendatangi markas Hyuga untuk menghancurkan mafia itu. Singkat cerita, jumlah musuh yang sangat banyak bukanlah sebuah masalah bagi Kohaku dan yang lainnya, sehingga pertarungan itu pun dapat dimenangkan oleh geng Mugen. Dari kejadian itu, reputasi Mugen pun meluas, dan orang-orang berdatangan untuk bergabung dengan geng Mugen, sehingga membuat seluruh kota menjadi wilayah kekuasaan geng legendaris Mugen. Namun sayang, di balik besarnya nama Mugen, tidak sedikit anggota yang memanfaatkan hal itu untuk mencari keuntungan dan membuat reputasi Mugen kian memburuk. Hingga suatu ketika akibat ulah beberapa anggota yang tidak bertanggung jawab, Mugen harus terlibat perselisihan dengan geng kuat lainnya, yaitu Amamiya Brothers. Dengan jumlah 2 orang Amamiya Brothers yang tidak terima dengan perlakuan anggota Mugen, akhirnya mendatangi markas Mugen dengan tujuan untuk menghancurkannya. Tampak mereka tanpa rasa takut, berani berhadapan dengan seluruh anggota Mugen yang memiliki jumlah ratusan orang. Bahkan di sini pentolan-pentolan terkuat di geng Mugen tak mampu menandingi kekuatan dari Amamiya Brothers dan hanya sang pemimpinlah yang mampu mengimbangi mereka. Pada pertarungan itu, Cobra dan Yamato tidak habis berpikir dengan kekuatan Amamiya yang mampu meratakan seluruh anggota Mugen. Tatsuya memberitahu bahwa Amamiya mempunyai seorang kakak yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada Masaki dan Hiroto yang baru saja mereka lawan. Mengetahuinya, Kohaku pun merasa tertantang dan memberikan semangat pada semua anggotanya. Di sisi lain, Noboru yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah bertemu dengan seorang gadis cantik yang memiliki kepribadian sama dengan dirinya, yaitu Miho, yang pada akhirnya mereka pun menjadi sepasang kekasih. Suatu ketika, Cobra dan Yamato mengajak Noboru untuk healing mengendarai motor bertiga. Noboru pun menerimanya dan meninggalkan Miho sendirian, yang dari situlah sebuah tragedi tanpa diduga terjadi pada seorang Miho. Di mana di kampus ia diajak oleh teman-temannya untuk bergabung dalam sebuah pesta seminar akhir tahun. Di pesta itu, beberapa pria nakal berbuat hal yang tidak baik kepada Miho, mengakibatkan Miho menjadi depresi dan mengurung diri di kamarnya.
Noboru yang tidak mengetahuinya mencari-cari keberadaan Miho. Hingga tanpa sengaja ia pun mendengar beberapa orang yang membicarakan tentang Miho dan membuatnya mengetahui kejadian tak baik yang terjadi pada seorang Miho. Hal itu membuat Noboru benar-benar sangat terpukul, ia pun mencoba untuk tetap berada di sisi Miho. Tapi sayang, ia justru dibuat shock ketika melihat Miho yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Atas kejadian itu, Noboru yang sangat marah memutuskan untuk melakukan balas dendam pada orang yang telah melakukan perbuatan jahat itu pada Miho. Namun tindakannya itu justru semakin merusak masa depannya dengan dirinya yang pada akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Cobra dan Yamato sangat merasa bersalah dengan apa yang telah menimpa sahabatnya. Terlebih mereka dibuat kesal dengan pelaku yang justru dibebaskan dan tidak mendapat hukuman. Hingga mereka pun berencana untuk melakukan hal yang sama seperti Noboru. Tapi beruntung mereka dihentikan oleh Kohaku yang melarang mereka untuk melakukan balas dendam. Kohaku mengatakan jika mereka ingin melakukan sesuatu pada Noboru, maka mereka harus membuat sebuah tempat untuk menunggu sahabatnya kembali. Namun ternyata tragedi yang harus dihadapi Cobra dan Yamato tak sampai di situ. Di mana kali ini sebuah tragedi naas menimpa Mugen, mengakibatkan abang mereka Tatsuya meninggal dan Tsukumo koma. Yang mana ternyata pelakunya adalah seorang dari Mugen yang mempunyai dendam pada Kohaku. Hal itu membuat Mugen dibubarkan dan Kohaku beserta Amamiya tiba-tiba menghilang. Setelah bubarnya Mugen dan atas nasihat Kohaku, Cobra dan Yamato pun akhirnya membentuk geng mereka sendiri dengan tujuan sebagai tempat untuk menunggu sahabatnya kembali. Di mana geng itu mereka beri dengan nama Sano Rengokai. Anggotanya sendiri adalah orang-orang yang dibesarkan di kota dan situasi yang sama serta berkeinginan kuat untuk melindungi kota. Namun, sebagai salah satu geng terkuat di kota itu tentunya membuat mereka harus terlibat dengan berbagai pertarungan melawan geng lain untuk mempertahankan wilayah. Bubarnya Mugen membuat Sano Rengokai dan beberapa geng besar lainnya naik ke atas dan mendapat wilayah kekuasaannya masing-masing. Di mana geng lainnya itu adalah White Rascals yang dipimpin oleh Rocky, Rude Boys yang dipimpin oleh Smokey, Oyako Murayama Yoshiki, dan Darumaika yang dipimpin oleh Hyuga. Sehingga dari masing-masing inisial geng, akhirnya kota itu pun diberi nama Kota Sword. Karena kekuatan tempur yang hampir berada di level yang sama, kelima geng ini pun sepakat untuk membuat sebuah peraturan demi bisa menjaga keseimbangan wilayah. Namun sayang dalam menjaga keseimbangan wilayah, beberapa geng Sword pun harus terlibat dengan konflik-konflik yang tidak diinginkan. Suatu ketika seorang murid dari Oyako bernama Chiharu terlibat perselisihan dengan orang terkuat di sekolah itu dan melarikan diri sampai di wilayah Sano Rengokai. Di sana, ia tak sengaja menabrak Yamato dan membuatnya dalam keadaan terpojok. Momen itu menjadi awal pemicu perselisihan antar Sano Rengokai dan Oyako, dengan Yamato yang menyelamatkan Chiharu dari serangan Seki dan kawan-kawan. Hari berikutnya, Chiharu memutuskan untuk menghampiri Yamato guna berterima kasih karena Yamato sudah menyelamatkannya di waktu itu. Chiharu menjelaskan alasan ia terlibat masalah dengan Oya adalah karena ia hanya mencoba untuk menghentikan Furuya yang di waktu itu sedang melakukan pertarungan yang tidak adil dengan lawannya. Namun sayang, hal itu justru berdampak buruk pada Chiharu dan membuatnya tidak bisa kembali lagi ke Oyakohko. Sehingga Chiharu pun kemudian meminta tolong pada Yamato untuk mengizinkannya bergabung dengan Sano Rengokai. Yamato yang mendengarnya seketika menjadi bingung karena bila mereka membiarkan Chiharu bergabung dengan Sano, maka sama halnya mereka ingin memulai perselisihan dengan Oya dan dapat membuat keseimbangan wilayah menjadi kacau. Namun setelah Yamato mengingat kembali apa yang terjadi pada Noboru, ia pun menjadi takut bila nantinya Chiharu akan berakhir seperti Noboru. Hingga akhirnya Yamato pun mengambil keputusan sulit dan akan mengenalkan Chiharu pada teman-temannya. Esok harinya Yamato membawa Chiharu ke Koda Itokan yang menjadi markas Sano saat ini untuk menceritakan semuanya dan meminta Cobra untuk mau mengizinkan Chiharu bergabung dengan mereka. Namun mengetahui bahwa Chiharu adalah murid yang bermasalah dengan Oya, Cobra pun menjadi marah dan menyuruh Yamato untuk menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa melibatkan Sano Rengokai. Di sisi lain, secara mengejutkan, puluhan murid Oya bersama Murayama memimpin mereka menginjakan kaki di wilayah Sano Rengokai untuk mencari Chiharu. Dan yang mengetahui hal itu lantas berniat untuk menghubungi Cobra, namun Yamato melarangnya karena ia ingin menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa melibatkan Sano Rengokai.
Akan tetapi teman-temannya menolak dan tetap mengikuti Yamato untuk menemui SMA Oya. Murayama yang sangat kesal meminta Yamato untuk mengembalikan Chiharu pada mereka agar masalah ini tidak diperpanjang. Tapi di sini Yamato dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan Chiharu pada mereka dan meminta Maruyama untuk menyelesaikan masalah ini dengan dirinya saja tanpa melibatkan Sanoh Rengokai. Mendengarnya, murid Oya pun seketika menjadi marah dan membuat situasi semakin panas. Namun di sini Murayama justru menarik mundur semua pasukan dan mengatakan pada Yamato bahwa ia akan kembali lagi untuk menyelesaikan masalah itu dengan pemimpin Sanoh. Malam harinya, Tetsu memberitahu pada Cobra tentang Maruyama yang sangat serius untuk melawan mereka, yang seketika membuat Cobra sangat kesal dengan kekacauan ini. Keesokan harinya, Chiharu yang hendak berkunjung ke bengkel Yamato tanpa sengaja mendengar percakapan Yamato dengan Naomi, yang menceritakan tentang alasan Yamato yang bersikeras untuk melindungi Chiharu, bahwa Yamato tidak ingin kejadian yang sama dengan Noboru juga terjadi pada Chiharu. Mengetahuinya, Chiharu pun merasa bersalah dan tidak ingin menyusahkan Yamato. Sehingga ia pun memutuskan pergi ke Oya sendirian untuk menyelesaikan masalah yang telah ia mulai. Di jalan, ia pun bertemu dengan Tetsu dan menyampaikan permohonan maafnya karena sudah membawa mereka semua dalam masalah itu. Tetsu pun menyadari bahwa Chiharu ingin pergi ke SMA Oya sendiri, sehingga ia pun lantas bergegas untuk memberitahukan pada Yamato. Yang tentunya mendengar hal itu, Yamato pun lantas bergegas untuk menyusul Chiharu, sedangkan Naomi pergi untuk memberitahukannya pada Cobra. Sesampainya di Oya, Chiharu lantas mencoba untuk menjelaskan pada Furuya bahwa apa yang ia lakukan tempo hari adalah sebuah kesalahan. Namun Furuya tidak peduli dan langsung menyerang Chiharu. Beruntung Yamato datang tepat waktu dan kemudian membawa Chiharu dan Furuya ke dalam ruangan untuk melangsungkan pertarungan one by one. Sedangkan Yamato akan menahan murid Oya lainnya. Sementara itu di luar, Cobra dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk menginjakkan kaki mereka di wilayah Oya Kohko demi membantu Yamato. Meski akan merusak keseimbangan wilayah, Cobra dan kawan-kawan memberanikan diri untuk memasuki Oyako karena mereka tidak ingin kejadian di masa lalu terulang kembali, di mana mereka terlambat untuk menolong sahabatnya. Singkat cerita, Cobra dan kawan-kawan dapat dengan mudah membantai semua murid Oya yang menghalangi jalan mereka menuju ke tempat Yamato, di mana Yamato sendiri telah babak belur karena tidak melawan demi tetap bisa menjaga keseimbangan wilayah. Untuk kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan tempat di mana Chiharu dan Furuya bertarung. Tak lama datanglah Murayama ke tempat itu dan merasa senang dengan kehadiran Cobra. Untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi, kedua pemimpin pun memutuskan untuk melangsungkan pertarungan one by one. Pertarungan itu pun berlangsung dengan sangat sengit. Semua serangan dari Cobra dapat ditahan oleh Maruyama yang memiliki stamina lebih baik. Akan tetapi pengalaman bertarung dan kelincahan dari seorang Cobra pada akhirnya dapat melancarkan serangan telak pada Murayama. Mereka berdua pun melancarkan pukulannya masing-masing. Cobra yang tak kunjung turun membuat Murayama sangat frustasi, bahkan sampai berteriak menangis. Hingga kemudian Cobra melancarkan pukulan terakhir yang seketika membuat Murayama berakhir turu. Setelah pertarungan itu, Murayama memberi respek pada Sanoh Rengokai dan membiarkan mereka pergi dengan membawa Chiharu. Cobra dan teman-temannya singgah di bar Bibi Odake. Dan di sini, Chiharu meminta maaf karena telah menyusahkan mereka semua. Setelah melihat tekad kuat Chiharu di pertarungan tadi, Cobra akhirnya menerima Chiharu untuk bergabung dengan Sanoh Rengokai. Hari berikutnya, Dan yang baru aja pulang dari warung makan bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Lala yang mengajaknya untuk berpesta di sebuah klub malam. Namun sayang, sesampainya di sana Dan dibuat terkejut mengetahui bahwa klub malam yang ia masuki adalah klub malamnya geng White Rascals. Dan yang ingin pergi meninggalkan klub itu justru ditahan oleh Lala yang sebenarnya mengajak Dan pergi ke situ. Hanyalah untuk meminta bantuan pada Dan untuk melakukan sebuah transaksi. Tapi sayang, ketika Dan akan melakukannya, tiba-tiba seseorang merebut barangnya dan menyebabkan sedikit keributan di klub itu. Hal itu membuat geng White Rascals mengetahuinya dan sialnya di sini Dan juga justru kehilangan jejak pencuri dan ditinggal oleh Lala. Keesokan harinya, Kode Itokan tiba-tiba kedatangan Rocky dan anak buahnya yang langsung mengobrak-abrik tempat itu untuk mencari Dan. Bahkan Naomi juga sempat terlibat pertikaian singkat dengan Rocky. Yamato dan kawan-kawan sangat terkejut melihat keadaan Itokan yang sudah sangat berantakan. Cobra marah besar dengan Dan yang sudah mendatangkan kekacauan itu.
Di sini Naomi memberitahu bahwa Sano harus membawa barang transaksi kemarin pada White Rascals dan bila tidak, White Rascals akan mendatangi mereka lagi. Setelah berdiskusi diketahuilah bahwa di waktu itu dan telah dimanfaatkan oleh Lala untuk melakukan transaksi barang terlarang. Namun sayang, barang itu justru dicuri sehingga menimbulkan masalah. Tak lama kemudian mereka semua dikejutkan dengan kehadiran Noboru yang telah dikeluarkan dari penjara. Namun sayang, Noboru yang sekarang bukanlah Noboru yang selama ini mereka kenal, di mana kini Noboru bekerja untuk salah satu kelompok mafia Kuryu Group, yaitu Imura Group. Noboru sendiri mendapat tugas untuk mengambil alih wilayah Sword, sehingga kedatangan Noboru ke tempat itu hanyalah untuk memberitahu Sano Rengokai agar mau bekerja di bawah Imura Group. Karena bila mereka menolak, maka Imura Group tidak akan segan-segan untuk menghancurkan mereka. Sebelum pergi, Noboru pun memberikan waktu pada Cobra untuk memikirkan penawaran itu. Malam harinya, Dan dan Tetsu memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan Lala di wilayah White Rascals. Tapi, belum lama mencari Dan justru keciduk oleh anak-anak White Rascals yang kemudian menyerang dan memburu Dan. Sementara itu, di kode Itokan, Yamato yang sedang bersih-bersih dengan Chiharu tanpa sengaja mendapatkan sebuah barang yang persis dengan barang yang diceritakan oleh Dan. Hal itu membuat Chiharu menjadi panik dan langsung melarikan diri. Yamato yang mengejar tiba-tiba didatangi oleh Tetsu yang ingin memberitahu bahwa saat ini Dan sedang diburu oleh White Rascals. Mengetahuinya, Yamato pun memutuskan untuk menemui Rocky di markasnya, namun di sana Yamato diberitahu bahwa Dan berhasil lolos dari kejaran White Rascals. Kemudian Yamato memberikan barang yang diminta oleh White Rascals. Di sini, Ko memberitahu bahwa wanita yang bersama Dan kemarin adalah adik dari Smokey yang merupakan pemimpin geng Root Boys. Ko menuduh bahwa Sano Rengokai dan Root Boys telah bekerja sama dalam melakukan bisnis perdagangan ilegal. Di mana tentunya Yamato pun langsung menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa mungkin ada orang di balik ini semua. Mendengar itu, Rocky pun seketika melancarkan serangan pada Yamato. Namun karena Yamato sudah memberikan barang sebelumnya, Rocky pun akhirnya membiarkan Yamato pergi. Kemudian semua anggota Sano berkumpul di Warkop Itokan. Di sini Dan menceritakan bahwa sebelumnya ia mengikuti Lala sampai di Nameless Street, yang merupakan wilayah geng Root Boys. Di sini ia menemukan sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat pembuatan obat terlarang yang dinamakan sebagai Red Rum. Tapi yang lebih mengejutkan Dan melihat salah satu teman mereka sedang bekerja di sana, di mana ia adalah Chiharu. Mendengarnya, Tetsu yang sebelumnya melihat Yamato sedang mengajar Chiharu menanyakan mengapa Yamato menyembunyikan kejadian itu pada mereka. Namun di sini Yamato tidak ingin menjelaskan apapun sebelum mendengar alasan dari Chiharu yang seketika itu membuat Cobra dan teman-temannya menjadi marah. Esok harinya Yamato memutuskan untuk pergi sendiri mencari Chiharu di wilayah Nameless Street. Namun sayang, di sana ia justru ketahuan oleh anak-anak Root Boys yang langsung mengejar dan berhasil mengepungnya. Di sini Yamato menjelaskan pada Smokey bahwa kedatangannya hanyalah untuk mencari Chiharu yang bekerja di pabrik Red Room mereka. Namun Smokey mengatakan kalau mereka tidak memiliki pabrik Red Room apalagi mengenal seorang bernama Chiharu. Untuk membuktikannya, Yamato pun menyuruh Smokey untuk membawa Lala adiknya yang seketika mendengarnya Smokey pun menjadi marah dan membuat suasana semakin panas. Dari balik kerumunan tiba-tiba Dan dan Tetsu memanggil Yamato untuk kabur, tapi Smokey CS dengan cepat mencegahnya dan membuat pertarungan mereka tidak dapat terelakkan. Jumlah lawan yang terlalu banyak membuat Dan dan Tetsu sangat kewalahan untuk menghadapinya. Bahkan Yamato yang bertarung melawan Smokey tidak dapat berbuat banyak. Namun beruntung penyakit Smokey tiba-tiba kambuh yang alhasil Yamato CS langsung memanfaatkannya untuk segera kabur. Di sisi lain, Cobra mengajak Noboru untuk bertemu di sebuah tempat, yang mana Cobra ingin menyampaikan bahwa Sano tidak lagi bekerja di bawah Imura Group. Cobra meminta agar Noboru keluar dari kelompok itu dan kembali bersama mereka. Namun mendengarnya, Noboru pun seketika marah dan menolak permintaan Cobra. Terungkaplah bahwa alasan Noboru bekerja dengan Imura Group adalah karena merasa bahwa hidupnya mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Yang mana di masa lalu karena tidak memiliki kekuasaan, para pelaku yang berbuat kotor kepada Miho dapat bebas dengan mudah setelah apa yang mereka lakukan. Sementara dirinya harus berakhir di balik penjara dan mengakibatkan reputasi keluarganya menjadi hancur. Oleh karena itu, Noboru tidak ingin mengalami hal yang sama dengan kembali bergaul pada orang seperti Cobra dan Yamato. Sementara itu, Yamato CS yang telah berhasil lolos dari kejaran Root Boys lanjut mencari Chiharu di pabrik Red Rum. Setelah berhasil menemukan Chiharu, mereka pun menyuruh Chiharu untuk menjelaskan semuanya. Dengan terpaksa, Chiharu pun menjelaskan semua pada mereka yang mana sebenarnya orang yang membawanya untuk bekerja di pabrik itu adalah Noboru. Chiharu mau melakukannya karena di waktu itu Noboru telah menyelamatkan sang ayah yang memiliki banyak hutang.
Dan sebagai imbalannya, Noboru meminta Chiharu untuk bekerja di pabrik dan melaporkan semua aktivitas Sanoh Rengokai. Tak hanya itu, Chiharu juga memberitahu kalau Shion Root Boys adalah orang yang menyembunyikan keberadaan pabrik dari Smokey. Shion diam-diam berniat untuk mencuri data pembuatan obat untuk diperdagangkan, di mana data itu adalah data yang sebelumnya telah diberikan Yamato pada White Rascals. Mengetahuinya, Yamato pun sangat marah dengan fakta bahwa sahabatnya sendirilah yang sudah mengakibatkan semua kekacauan ini. Mereka pun kemudian melampiaskannya dengan menghancurkan pabrik dan juga menghajar Shion yang berada di sana. Kekacauan itu membuat para pekerja berlarian keluar dan mengundang kehadiran Smokey dan anggotanya. Shion pun seketika menjadi panik dan tidak bisa berkata apa-apa ketika Smokey meminta penjelasan. Tak berapa lama datanglah White Rascals ke tempat itu untuk mengajak Smokey gelut, di mana ternyata Rocky sudah memeriksa barang yang diberikan oleh Yamato sebelumnya. Melihat ketegangan antara Root Boys dan White Rascals, Yamato pun berteriak menghentikan mereka dan menjelaskan bahwa mereka semua telah diadu domba oleh Imura Group. Di waktu itu juga datanglah Noboru bersama anggota Imura Group untuk melihat keadaan pabrik. Di sini Yamato yang emosi lantas meminta Noboru untuk menjelaskan maksud dari semua ini. Namun, Noboru tidak menjelaskan apapun, sehingga akhirnya Noboru pun kembali setelah mendapat panggilan dari Nikaido. Ketika kembali ke markas, Nikaido marah besar dengan Noboru yang telah gagal untuk mengambil alih wilayah Sword. Dan rencananya itu justru membuat pabrik mereka menjadi hancur. Nikaido pun kemudian mengasingkan Noboru dengan mengurungnya di sebuah tempat. Sementara itu, Chiharu meminta maaf atas semua masalah yang telah ia perbuat dan memutuskan untuk keluar dari geng. Namun, karena Chiharu melakukan semua itu dengan keadaan terpaksa, Cobra dan kawan-kawan pun memaklumi perbuatannya. Sebab bagaimanapun, Sanoh Rengokai tidak akan meninggalkan Nakama yang sedang berada dalam masalah. Setelah gagalnya rencana Noboru untuk mengambil alih wilayah Sword, Imura Group kembali melancarkan rencana lainnya, di mana kali ini mereka membebaskan pemimpin Daruma Ika yang saat ini tengah dipenjara, yaitu Hyuga. Hyuga sendiri adalah keluarga dari salah satu kelompok mafia yang pernah dibantai oleh Mugen di masa lalu. Sehingga hal itu membuat Hyuga memiliki dendam yang sangat mendalam pada sisa-sisa anggota Mugen yang tidak lain adalah Cobra dan Yamato. Setelah keluar dari penjara, Hyuga mengerahkan semua anggotanya untuk membuat keributan di wilayah-wilayah Sword, sebelum akhirnya mereka bergerak menuju wilayah Sanoh Rengokai. Dan yang mengetahui kedatangan geng Daruma dengan cepat mengumpulkan semua anggota Sanoh untuk menghindari kekacauan di wilayah mereka, dan pun kemudian memancing Daruma Ika untuk mengikutinya ke sebuah gedung tua, di mana di sana seluruh anggota Sanoh telah bersiap untuk melangsungkan pertempuran, yang pada akhirnya terjadilah pertempuran besar antara Sanoh Rengokai melawan Daruma Ika. Sementara anggotanya sedang berumpur Cobra dan Yamato justru masih nongkrong di bar Bibi Odake. Di mana di sana mereka merasa galau karena Imura Group sungguh berniat untuk mengambil alih wilayah Sword. Terlebih sekarang sahabat mereka sudah benar-benar masuk ke dalam kegelapan dan sulit untuk ditolong. Bibi Odake kemudian mencoba untuk menyemangati Cobra dan Yamato bahwa ikatan persahabatan tidak akan pernah hilang. Mereka kemudian flashback di masa lalu, di mana dulu Cobra pernah berada dalam situasi berbahaya ketika akan menolong seekor anjing. Beruntung di waktu itu Noboru datang menyelamatkannya dan membuat Cobra berutang budi. Yang dari kejadian itu Cobra dan Yamato berjanji bahwa mereka akan selalu membantu Noboru dalam kondisi apapun. Ingatan itu membuat mereka sadar bahwa Noboru bukanlah orang yang akan dengan mudah melupakan sahabatnya. Mereka meyakini bahwa ada alasan di balik itu semua dan tak lama Naomi pun datang memanggil mereka. Sementara itu, pertempuran Sanoh dan Daruma berlangsung pecah di dalam gedung. Kedua geng saling bertarung tanpa adanya pemimpin mereka. Walau kalah jumlah, Sanoh Rengokai dapat mengungguli pertempuran itu dan berhasil menumbangkan beberapa lawannya. Tapi tiba-tiba Hyuga yang hadir di medan pertempuran secara mengejutkan membuat anggota Daruma yang tadinya turu bisa bangkit kembali. Tak lama setelahnya datanglah Cobra dan Yamato ke tempat itu. Di sini mereka mencoba meyakinkan Hyuga untuk menghentikan pertempuran, tapi tentunya Hyuga menolak dan pertempuran pun tetap berlanjut.
Cobra yang masih berusaha meyakinkan Hyuga untuk menghentikan pertempuran itu justru kewalahan menghentikan Hyuga. Tapi tiba-tiba pertempuran pun terhenti dengan kehadiran White Rascals, Oyako, dan Rude Boys di medan pertempuran, di mana tujuan dari geng SWORD lainnya hanyalah untuk mengawasi pertempuran itu. Cobra yang mengetahui bahwa rencana Imura Group hampir berhasil, kembali meyakinkan Hyuga untuk menghentikan pertempuran. Sebab bila mereka semua melanjutkan pertempuran itu, hanya akan memberikan keuntungan besar bagi Imura Group yang ingin menguasai SWORD. Bahkan di sini, Cobra rela dipukul berkali-kali oleh Hyuga tanpa melawan sedikit pun. Tak lama kemudian, Noboru tiba-tiba datang membawa sebuah pistol dan mengancam semuanya agar mau bekerja di bawah Imura Group. Di tengah ketegangan itu, tak diduga Cobra mengumumkan di depan semuanya bahwa ia membubarkan Sano Rengokai. 解散する。 Yang mana itu dilakukan adalah karena Sano Rengokai sejatinya merupakan geng yang dibentuk sebagai tempat untuk menanti kembalinya Noboru. Yamato kemudian mencoba untuk mendekati Noboru, tapi aksinya itu justru membuat Noboru menjadi panik dan tak dapat mengendalikan dirinya. Beruntung peluru tak mengenai Chiharu sehingga Chiharu pun dalam keadaan yang baik-baik saja. Yamato dengan marah meminta Noboru untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Mereka mengatakan bahwa mereka tahu alasan dari Noboru bekerja dengan Imura Group, yaitu demi bisa melindungi para sahabatnya. Namun cara yang ia ambil adalah sebuah kesalahan. Cobra dan Yamato kemudian meminta maaf karena mereka tidak bisa menjadi kekuatan di waktu-waktu sulitnya Noboru. Hingga setelah momen dramatis itu, Noboru pun perlahan mulai tersadar dan menangis akan kesalahannya yang selama ini. お前の力になりてんだよ。 戻ってこい。 Semua leader SWORD yang menyaksikan momen haru itu juga ikut tersadar bahwa ada hal-hal berharga yang harus mereka jaga daripada berselisih dengan geng-geng SWORD lainnya. Sehingga semuanya pun memberikan respek pada persahabatan Sano. Bahkan Hyuga juga melupakan balas dendamnya dan bisa berdamai dengan Sano Rengokai. Sano Rengokai pulang dengan perasaan penuh bahagia setelah berhasil membawa Noboru kembali. Namun tiba-tiba kejadian tabrak lari itu membuat Noboru berakhir koma di rumah sakit. Yamato menduga bahwa pelakunya tidak lain adalah orang-orang dari Imura Group. Maka dari itu Yamato meminta Cobra untuk segera melakukan aksi balas dendam. Namun di sini Cobra menolak dan ingin mempercayakan kasus itu pada polisi. Sebab bila mereka melakukan balas dendam, maka itu hanya akan mendatangkan masalah-masalah yang lebih buruk buat mereka. Di sisi lain terungkap fakta bahwa sebenarnya Miho masih selamat dari percobaan bunuh diri sebelumnya. Dan kini ia terlihat sedang dikejar-kejar oleh kelompok DAP. Beruntung saat akan terpojok, tiba-tiba anggota White Rascals datang membantunya. Miho yang ternyata ingin menjenguk Noboru di rumah sakit secara tidak sengaja bertemu dengan Cobra. Miho pun bertanya bagaimana hal seperti ini bisa terjadi pada Noboru. Cobra meminta maaf lalu menjelaskan semuanya. Sekembalinya di Kade Itokan, Cobra menjelaskan pada teman-temannya tentang insiden yang terjadi pada Miho setelah tragedi beberapa tahun lalu. Yang mana setelah selamat dari percobaan bunuh dirinya, Miho kembali dihampiri oleh kemalangan lainnya. Di mana ayah Miho memiliki hutang yang sangat banyak dan memaksanya untuk bekerja di toko DAP. Dan pada saat itulah ia mendengar kabar buruk tentang Noboru lalu memutuskan untuk menjenguknya. Karena sedang diincar oleh kelompok DAP, Cobra memutuskan untuk menitipkan Miho di markas geng White Rascals. Hari berikutnya, Yamato mendapat kabar bahwa kondisi Noboru semakin buruk. Yang seketika mendengarnya, mereka semua pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, kondisi Noboru tak kunjung membaik dan membuat Cobra CS semakin khawatir akan keadaannya. Hingga kemudian Noboru pun berada dalam keadaan kritis, yang sontak membuat semuanya menjadi takut dan menangis melihatnya. Bahkan Miho tak sanggup melihatnya dan memutuskan untuk pergi. Untungnya, keajaiban pun datang. Kondisi Noboru kembali normal dan akhirnya bisa siuman setelah waktu yang cukup lama. Beberapa waktu berikutnya, ternyata Tsukumo juga telah sadar dari komanya. Cobra dan Yamato datang untuk menjenguk sekaligus menceritakan semua yang terjadi selama Tsukumo koma. Di sini mereka mendapatkan bahwa ternyata selama ini Kohaku secara diam-diam juga sering menjenguk Tsukumo. Kemudian Tsukumo meminta mereka untuk menyerahkan masalah Kohaku padanya. Malam harinya, Miho menitipkan sebuah surat pada Cobra untuk diberikan kepada Noboru. Dan ketika Cobra menyerahkan surat itu pada Noboru di esok harinya, Noboru yang membacanya seketika menangis dan terjatuh. Yang mana ternyata surat itu adalah pesan perpisahan dari Miho. Singkat cerita, tibalah waktu di mana Noboru diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Mereka semua lantas merayakan di Kode Itokan.
Dan momen itu sekaligus menjadi awal kebangkitan geng Sano Rengokai yang baru. 三の連合会復活だ。 Untuk tujuan mengambil alih wilayah SWORD, Imura Group kembali melancarkan rencana mereka, di mana kali ini mereka mensuap seorang detektif yang bertugas di wilayah SWORD, dan selanjutnya melancarkan serangan kejutan di setiap wilayah geng SWORD. Di samping itu, tanpa sepengetahuan Cobra dan Yamato, kini Kohaku telah bekerja sama dengan mafia asing bernama Lee untuk tujuan mengambil alih wilayah SWORD juga. Di mana lewat bantuan Lee, kini Kohaku mempunyai 500 pasukan yang diantaranya adalah geng-geng kuat lainnya yang juga ada di wilayah SWORD, yaitu Mighty Warriors dan kelompok Dam. Kohaku kemudian melancarkan serangan besar-besaran di wilayah SWORD, bahkan kali ini serangan yang dilakukan jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh kelompok Imura Group, sehingga mengakibatkan dampak yang sangat parah di semua wilayah. Di mana yang lebih parah adalah wilayah Nameless Street, yang merupakan wilayah dari geng Root Boys. Sementara wilayah Sano mendapatkan serangan langsung oleh kelompok Dab yang selain menyerang juga ingin menangkap para wanita untuk diperdagangkan. Tapi beruntung, Cobra dan kawan-kawan datang di waktu yang tepat dan langsung membantai semua pasukan Dab yang berada di sana. Setelahnya, Cobra dan teman-temannya dikejutkan dengan kebakaran hebat yang terjadi di wilayah Nameless Street. Esok paginya, Cobra CS yang sedang gotong royong membersihkan kerusakan di wilayah mereka dihampiri oleh seorang detektif bernama Saigo yang sebelumnya sudah disuap oleh Imura Group. Kedatangan Saigo sendiri hanyalah untuk memberitahu pada Sano agar segera menyerah, karena baginya semua yang dilindungi oleh kelima geng SWORD hanyalah hal yang tak berguna dan hanya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Saat tengah berkumpul di Kade, Cobra tiba-tiba mendapat panggilan dari Kohaku yang ingin mengajaknya untuk bertemu di markas mereka dulu saat masih di Mugen. Tentu saja, Cobra dan Yamato sangat senang dan segera menuju ke tempat pertemuan. Karena itulah pertama kalinya mereka bisa bertemu kembali dengan Kohaku setelah waktu yang cukup lama. Namun ternyata, tujuan dari Kohaku memanggil mereka adalah untuk menyuruh Cobra selaku pemimpin geng Sano Rengokai untuk menyerahkan wilayah kekuasaannya. Bahkan di sini, Kohaku secara terang-terangan mengakui bahwa ialah yang telah menyebabkan kekacauan besar di wilayah SWORD. Mendengarnya, Cobra dan Yamato tidak habis pikir dan menanyakan alasan dari Kohaku melakukannya. Akan tetapi, Kohaku tidak menjelaskan apapun dan dengan tegas menyuruh mereka untuk menuruti perintahnya. Setelah pertemuan itu, Cobra dan Yamato dibuat heran dengan perubahan sikap dari Kohaku. Mereka bertanya-tanya alasan dari Kohaku yang melakukan penyerangan itu, sebab mereka menyadari bahwa Kohaku bukanlah orang yang begitu saja bisa mengkhianati teman-temannya. Tak berapa lama, Tsukumo pun datang menghampiri mereka untuk memberitahu bahwa 2 hari lagi, Kohaku akan membawa 500 pasukan dari Mighty Warriors dan kelompok Dab untuk menghancurkan SWORD, di mana itu dilakukan demi tujuan balas dendam ke Kuryu Group yang ternyata adalah dalang dibalik kematian Tatsuya. Sebelum pergi, Tsukumo memberikan kunci motor peninggalan Tatsuya kepada Cobra untuk diberikan pada Kohaku setelah ini semua berakhir. Untuk mengetahui tujuan dari Kohaku lebih jauh, Cobra dan Yamato meminta bantuan pada Noboru. Setelah diselidiki, diketahuilah bahwa ternyata bukan hanya Imura Group yang berjuang habis-habisan untuk mengambil alih wilayah SWORD, melainkan semua kelompok di dalam Kuryu Group juga ikut terlibat. Di mana tujuan sebenarnya dari Kuryu Group adalah untuk menciptakan pembangunan kembali di wilayah SWORD. Dan Nameless Street akan menjadi target terbesar mereka, yang mana di sana akan dibangun sebuah kasino besar yang akan membawa keuntungan banyak bagi Kuryu Group. Atas hal itulah, Kuryu Group sangat berambisi untuk mengambil alih wilayah SWORD sejak masih di bawah kekuasaan Mugen. Yang mana saat itu cara yang dilakukan adalah dengan mengadu domba Mugen dan menyingkirkan beberapa orang penting di dalamnya. Noboru juga menambahkan bahwa meskipun mereka memiliki beberapa bukti dari kejahatan Kuryu, bukti itu tidaklah cukup, karena faktanya polisi juga telah disuap oleh Kuryu Group. Setelah itu, mereka juga menduga bahwa mungkin Kohaku sedang dimanfaatkan oleh mafia asing yang juga bersaing dengan Kuryu Group. Di mana, bila wilayah SWORD berhasil diambil alih, maka pertarungan berikutnya adalah Kohaku bersama mafia asing melawan Kuryu Group. Dan bila itu benar-benar terjadi, maka kota akan jatuh ke dalam kegelapan. Esok harinya, Naomi yang telah mengetahui semuanya menyadari bahwa balas dendam bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh kakaknya. Maka dari itu, ia meminta Yamato dan Cobra untuk menghentikan Kohaku. Cobra dan Yamato kemudian berangkat untuk menghentikan Kohaku tanpa mengajak para anggotanya. Tapi di sini, Chiharu dan yang lainnya datang dan memaksa untuk ikut bergabung. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Cobra dulu, bahwa Sano Rengokai tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Yang pada akhirnya, Cobra pun dengan terpaksa membiarkan teman-temannya ikut dan berencana mengumpulkan
mengumpulkan semua geng Sword untuk ikut bergabung dalam pertempuran besar melawan pasukan Kohaku. 全員集めろ。 Saat di tengah jalan, Cobra dan kawan-kawan bertemu dengan Maruyama dan ternyata hanya memutuskan untuk berangkat bertiga. Di mana Maruyama tidak ingin anggotanya ikut terlibat dalam pertempuran ini karena akan berbahaya bagi mereka yang merupakan murid sekolahan. Tapi dari belakang tiba-tiba pasukan Oyakoko datang dengan membawa 2 mobil truk, disusul dengan geng-geng Sword lainnya yang juga ingin ikut ambil bagian dari pertempuran ini. Momen ini menjadi pertama kalinya kelima geng penguasa kota Sword bersatu untuk satu tujuan, yaitu untuk menghentikan Kohaku beserta pasukannya yang ingin merusak kedamaian di kota mereka. Mengetahui kedatangan geng Sword, Kohaku pun merasa senang dan langsung memberi perintah pada anak buahnya untuk menyambut preman-preman kota Sword. Hingga akhirnya kelima geng Sword telah bertemu dengan 500 pasukan dari geng Mighty Warriors dan juga kelompok Dap. Tampak pada pertempuran ini geng Sword tidak diunggulkan dari segi jumlah. Namun demi tujuan untuk menyelamatkan kota dari kehancuran, hal itu bukanlah sebuah masalah bagi kelima geng Sword. Dan pada akhirnya pertempuran besar pun terjadi. Are you ready, everybody? Pertempuran pun berlangsung sengit dan pecah di berbagai tempat. Meskipun berasal dari geng yang berbeda, kelima geng SWAT melindungi satu sama lain. Bahkan, para pemimpin dan anggota geng yang sebelumnya sempat berselisih tampak bekerja sama dan dengan perlahan dapat menumbangkan pasukan musuh satu persatu. Namun sayang, geng SWORD yang tidak diunggulkan dari segi jumlah pada akhirnya dibuat kewalahan dengan banyaknya pasukan musuh yang terus bermunculan. Terlebih, kemampuan bertarung dari Mighty Warriors membuat SWORD berada dalam keadaan yang benar-benar terpojok. Tapi tak berselang lama, Amamiya Brothers yang juga memiliki kepentingan dalam pertempuran itu datang menerobos masuk dan memberikan kesempatan bagi geng SWORD untuk terus maju ke depan. Singkat cerita, Sanoh Rengokai sampai di depan markas Mighty tempat Kohaku berada. Namun di sana mereka dihadang oleh dua pentolan Mighty Warriors dengan membawa sejumlah pasukan. What up, Cobra? Sementara itu, Tsukumo ternyata sudah mengetahui tujuan lain dari Kohaku yang sebenarnya, yang mana setelah berhasil mengambil alih wilayah SWORD, Kohaku berencana untuk mengakhiri hidupnya bersama Kuryu Group. Jelas, Tsukumo menentangnya dan mencoba untuk menyadarkan Kohaku. Namun sayang, waktu telah mengubah segalanya bagi Kohaku sehingga ia pun menyerang Tsukumo yang ia anggap mengganggu rencananya. Tentu saja, pada pertarungan ini Tsukumo tidak dapat berbuat banyak dan dibuat babak belur oleh Kohaku. Hingga di saat Kohaku ingin menghabisi Tsukumo, datanglah Cobra dan Yamato untuk menyelamatkannya. Di sini, Cobra dan Yamato telah membulatkan tekad mereka untuk bertarung melawan Kohaku sehingga terjadilah pertarungan antar sesama Mugen, di mana pertarungan ini akan menjadi penentu kemenangan SWORD melawan Kohaku dan seluruh pasukannya. Di saat Cobra dalam keadaan terpojok, Tsukumo bangkit dan membantunya. Untuk kemudian mereka bertiga pun menyatukan kekuatan untuk dapat mengalahkan seorang Kohaku. Di sini, mereka bertarung sambil berusaha menyadarkan Kohaku untuk tidak melanjutkan pertarungan ini. Ketika Kohaku melihat kesengsaraan Cobra dan Yamato, Kohaku seketika flashback ke masa lalu, di mana dulu ia pernah berkata pada dua orang adiknya agar mereka menjadi orang yang pantang menyerah untuk bisa menghadapi segala macam cobaan di masa depan. Hingga ketika Kohaku yang sudah mulai kelelahan berteriak meminta mereka untuk tidak mengganggu rencananya. Cobra dan Yamato perlahan mencoba menyadarkan Kohaku bahwa apapun yang akan terjadi mereka akan tetap menunggu Kohaku kembali menjadi seperti Kohaku yang dulu dan memintanya untuk menghargai hidupnya. Sebab jalan yang ia ambil saat ini bukanlah hal yang diinginkan oleh Tatsuya. Cobra kemudian memberikan kunci motor pemberian Tatsuya kepada Kohaku, di mana motor itu adalah motor bersejarah Kohaku dulu saat masih memperjuangkan Mugen bersama sahabatnya. Kohaku pun seketika teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tatsuya di masa lalu. Bahkan tanpa Mugen mereka masihlah memiliki teman-teman yang akan selalu berada di sampingnya. Kohaku pun akhirnya tersadar akan kesalahannya yang selama ini. Dan setelah semua terjadi, Kohaku hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Setelah Cobra dan Yamato berhasil menyadarkan Kohaku, seluruh geng SWORD pun merayakan kemenangan mereka atas pertempuran besar itu.
Saat berkumpul di parkiran, Cobra diberitahu bahwa pelaku dari penyerangan besar di Namla Street bukanlah Kohaku, melainkan mereka adalah salah satu kelompok dari Kuryu Group yang bernama Zhang. Kemudian tiba-tiba Murayama datang menghampiri Cobra untuk bertanya apakah Cobra mau menerimanya bergabung dengan Sano bila ia keluar dari Oyako. Tanpa pikir panjang, Cobra pun langsung menolak Murayama yang seketika membuat semua geng SWORD menertawai Bang Murayama. Sano Rongokai pulang dengan perasaan bangga telah berhasil menyelamatkan kota mereka tercinta. Begitupun dengan geng-geng SWORD lainnya yang juga merayakannya. Suatu hari di Kode Itokan, Sano Rongokai kedatangan Amamiya Brothers yang ingin meminta bantuan pada Noboru untuk membuka sebuah USB yang berisi data-data dari kejahatan Kuryu Group. Di mana ternyata selama ini kakak tertua Amamiya masuk ke dalam salah satu kelompok Kuryu yaitu Kamizono Group. Demi tujuan mendapatkan data-data rahasia Kuryu yang bisa digunakan untuk menghancurkan mafia itu. Namun kehadiran Amamiya di kade itu membuat Yamato yang datang sangat kesal dan marah karena ia masih menyimpan dendam pada Amamiya atas perselisihan di masa lalu saat mereka masih berada di Mugen. Tapi di sini Cobra menenangkan Yamato dan membiarkan Amamiya untuk tetap meminta bantuan pada Noboru. Di mana itu Cobra lakukan sebagai bentuk balas budinya karena Amamiya telah membantu SWORD pada pertempuran sebelumnya. Singkat cerita, berkat kecerdasan Noboru dan bantuan seorang hackers, mereka pun berhasil menemukan keberadaan dari kakak tertua Amamiya yang ternyata berencana untuk bertarung sendirian melawan seluruh pasukan dari Kamizono Group. Tanpa pikir panjang, Amamiya segera bergegas menuju ke tempat itu. Sementara Amamiya sedang bertarung, Noboru berhasil membuka isi dari USB. Mereka pun dikejutkan dengan data-data penting yang ada di dalam USB, di mana itu adalah bukti-bukti kejahatan dari Kuryu Group yang bila diekspos ke publik akan dapat menghancurkan Kuryu Group dan semua pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun sayang, pada pertempuran Amamiya melawan Kamizono, mereka bertiga yang melawan seluruh pasukan Kamizono dengan senjatanya tidak dapat berbuat banyak dan akhirnya menyebabkan sang kakak tertua gugur dalam pertempuran. Setelah kematian sang kakak, Amamiya mempercayakan USB peninggalan kakak mereka pada Kohaku untuk segera diekspos ke publik, sedangkan mereka akan melakukan balas dendam pada Kamizono Group. Beberapa waktu berikutnya, kabar tentang Kuryu Group yang akan menciptakan pembangunan kembali di wilayah SWORD membuat beberapa geng lain mulai bertindak sesukanya di semua wilayah SWORD, sehingga membuat kelima geng penguasa harus kembali terlibat pertarungan di wilayahnya masing-masing. Cobra yang sebelumnya dipercayakan sebagai ketua panpel pertempuran besar saat melawan Kohaku, sekali lagi mengadakan pertemuan dengan kelima geng SWORD. Tampak pertemuan itu dihadiri oleh ketua geng dan para anggotanya. Tapi di sini Root Boys hanya diwakilkan oleh tangan kanan Smokey, dikarenakan kondisi Smokey yang belum membaik pasca pertempuran mereka melawan Mighty Warriors. Tujuan dari pertempuran ini sendiri adalah untuk memberitahu bahwa musuh mereka yaitu Kuryu Group akan segera hancur. Dikarenakan tak berapa lama, Kohaku akan segera mengekspos semua bukti kejahatan Kuryu Group kepada publik. Tapi Cobra mengatakan bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebab mafia luar lainnya pasti akan kembali menargetkan kota mereka. Dan untuk mencegahnya, Cobra pun mengambil langkah dengan membuat sebuah perjanjian atau aliansi kelima geng SWORD. Yang mana isi dari perjanjian itu adalah jika salah satu geng SWORD diserang, maka geng lainnya harus bersedia untuk membantu. Namun sayang di sini, Rocky menolak tawaran itu dengan alasan ia tidak ingin geng SWORD lainnya ikut campur dalam urusan mereka untuk melindungi wanita. Daruma Ika tentunya menolak, sedangkan Root Boys harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Smokey. Dan hanya Maruyama lah yang memberi respek pada Cobra dan dengan senang hati menyetujui perjanjian itu. Setelah pertemuan itu, Cobra dan yang lainnya penasaran dengan alasan sebenarnya mengapa Rocky menolak perjanjian itu dan Hyuga yang sepertinya tidak percaya dengan USB yang Cobra katakan. Mereka pun berharap agar Kohaku segera mengekspos data USB ke publik untuk menghancurkan Kuryu, dan mereka dapat membentuk perjanjian untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan datang. Di sisi lain, Tetsu curhat dengan Dan tentang rencana pembangunan kembali di wilayah SWORD, di mana ternyata pembangunan kembali tidak semuanya berdampak buruk pada masyarakat, karena mereka dapat mengambil keuntungan termasuk permandian milik Tetsu yang dapat kembali beroperasi bila pembangunan kembali benar-benar akan terwujud.
Sementara itu, Cobra memutuskan untuk menemui Rocky guna meyakinkannya agar menerima perjanjian Sword. Namun di sini Rocky justru enggan untuk bertemu dengan Cobra. Kizzy yang menghampiri menjelaskan pada Cobra bahwa dalam waktu dekat ini, White Rascals akan dihadapkan pada pertempuran melawan musuh bebuyutan mereka yaitu kelompok Dub yang memimpinnya baru aja keluar dari penjara bernama Ranmaru. Karena itulah, Rocky tidak ingin geng Sword nantinya ikut campur dalam masalah mereka. Saat kembali ke Kode Itokan, Dan yang sebelumnya telah mendengar curhatan dari Tetsu secara terang-terangan meminta Cobra untuk mengurungkan niatnya menentang Kuryu Group dan mengatakan bahwa pembangunan kembali belum tentu membawa pengaruh buruk bagi masyarakat karena mereka dapat mengambil keuntungan dari pembangunan itu. Namun di sini Cobra berpendapat bahwa selama Sword berada di bawah kendali Kuryu Group, keuntungan itu tidak akan bertahan lama dan nantinya hanya akan membuat kota jatuh ke dalam kegelapan. Dan yang mendengarnya lantas mengatakan pada semua bahwa Kuryu Group bukanlah lawan yang bisa mereka kalahkan. Karena kali ini mereka bukan hanya melawan Imura Group, melainkan semua kelompok yang ada di dalam Kuryu. Namun ternyata, di samping kekhawatiran kelima geng Sword, Kohaku bertarung bersama Amamiya melawan kelompok Kuryu Group yang ingin menghentikan rencana mereka untuk mengekspos USB ke publik. Hingga setelah melewati pertarungan sengit dengan pentolan terkuat di Kuryu, Kohaku dan Amamiya berhasil mengekspos di USB itu ke publik dan menjadi awal dari kehancuran Kuryu Group beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yamato dan Noboru yang mengetahui kabar itu merasa lega karena kini pihak polisi tidak akan bisa lagi mengabaikan pembangunan ilegal yang akan dilakukan oleh Kuryu Group. Tak lama mereka melihat dua orang yang sedang membantai sekelompok orang di wilayah mereka yang kemudian Yamato dan Noboru pun coba menghentikannya. Tapi dua orang itu langsung menyerang dan sempat terjadi pertarungan singkat sebelum akhirnya mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain, Cobra yang mengetahui bahwa White Rascals tidak diuntungkan dalam pertempuran melawan kelompok Dub, sekali lagi menghampiri Rocky untuk mengajaknya bergabung ke dalam perjanjian. Sebab dengan begitu Rocky bisa menerima bantuan dari geng Sword kapanpun ia membutuhkannya. Tapi lagi-lagi di sini Rocky tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menerima bantuan dari siapapun. Sebab baginya ia harus mempertahankan apa yang ia bangun dengan tangan dan kakinya sendiri. Mendengarnya, Cobra pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa meminta Rocky untuk menghubunginya jika ia tidak bisa lagi berdiri sendiri. Namun ternyata pada pertempuran White Rascals, kelompok Dub menyewa geng kuat lainnya untuk membantu mereka yaitu Prison Gang. Sementara di Kade Itokan, Cobra terlibat perselisihan dengan Dan yang menganggap bahwa Cobra tidak peduli dengan teman-temannya dan merasa bahwa Sano Rengokai hanya dibentuk sebagai tempat kembalinya Noboru dan bukan untuk teman-teman yang lain. Tak berapa lama datanglah anggota Ichigo memberitahu bahwa kelompok Dub menyewa geng lain untuk ikut bertempur melawan White Rascals, di mana ternyata anggota dari geng itu adalah orang asing yang ditemui oleh Yamato dan Noboru sebelumnya. Mengetahuinya, Cobra yang ingin membantu justru dibuat bimbang dengan beberapa anggotanya yang sependapat dengan Dan tidak ingin ikut untuk membantu White Rascals. Sementara pada pertempuran White Rascals melawan kelompok Dub dan Prison Gang, Rocky dan kawan-kawan tidak berdaya melawan kekuatan musuh yang terlalu banyak. Terlebih di sini petarung-petarung hebat dari Prison Gang dapat cepat membuat White Rascals berada dalam keadaan terpojok. Tapi di tengah terpojoknya, Rocky tiba-tiba Sano Rengokai pun datang untuk memberikan bantuan. Yang mau tak mau, Rocky pun harus menerima perjanjian Sword agar mendapatkan bantuan dari Sano Rengokai. Untuk kemudian Rocky akan berurusan dengan Ranmaru, sementara trio sahabat dari Sano Rengokai akan bertarung melawan Prison Gang. Di mana Noboru sendiri akan melawan Po, Yamato melawan Brown, dan paling epik pertarungan antara kedua leader Cobra melawan Jesse. Tak berapa lama Oyakoko yang tergabung dalam perjanjian Sword tentunya ikut tempur dan datang dengan epiknya. Tak hanya itu, karena suatu kondisi, Root Boys juga datang membantu dan bergabung dalam perjanjian. Dan terakhir, ada Hyuga yang secara mengejutkan juga ikut datang dan bersedia bergabung dalam perjanjian. Yang alhasil berkumpulnya semua geng Sword secara resmi membuat aliansi kelima geng kini telah terbentuk. Sementara itu, trio sahabat dari Sano Rengokai sedang melakukan pertarungan sengit dengan lawannya masing-masing. Cobra dan Jesse memperlihatkan kecepatan dan kelincahannya dalam bergelut. Tak butuh waktu lama, bergabungnya semua geng Sword ke dalam pertempuran dapat membuat mereka dengan mudah untuk membalikan keadaan.
Tapi tiba-tiba Mighty Warriors juga masuk ke dalam pertempuran untuk membantu teman mereka Jesse, yang pada akhirnya menjadikan pertempuran itu semakin sengit dan tampak imbang. Namun sayang, pertempuran itu pun harus terhenti dengan kelompok Kuryu Group yang secara tiba-tiba datang untuk menghentikan mereka. Di sini salah satu pemimpin kelompok Kuryu Group bernama Zenshin mengancam kelima geng Sword agar bertekuk lutut pada mereka, karena bila tidak mereka akan benar-benar menghancurkan Sword. Zenshin mengatakan bahwa kematian Tatsuya yang merupakan salah satu dari pendiri Mugen adalah bukti bahwa Kuryu Group tidaklah main-main dengan ancaman mereka. Tapi tak terduga, Cobra yang mendengar bacotan Zenshin itu menjadi marah dan langsung melancarkan ultinya pada seorang Zenshin. Di mana itu Cobra lakukan adalah sebagai bentuk bahwa kelima geng Sword tidak takut sedikit pun untuk melawan Kuryu Group. Hal itu seketika membuat suasana kedua kubu menjadi semakin panas. Namun di sini Zenshin mencoba untuk tetap kalem, hingga kemudian ia secara mengejutkan melancarkan ulti balasan yang seketika membuat Cobra turun. Benar saja, pemimpin Kuryu Group yang ternyata masih dapat bebas dari bocornya data-data rahasia mereka, memerintahkan seluruh pasukannya untuk membuat kekacauan di wilayah Sword. Pihak Dan yang ikut terkena dampak serangan itu dengan marah menghampiri Cobra untuk menyalahkannya atas apa yang terjadi di wilayah Sword. Karena sebelumnya ia juga memperingatkan Cobra untuk tidak melawan Kuryu Group. Hingga di sini Dan yang emosi mengatakan pada Cobra bahwa mereka keluar dari Sano Rengokai dan akan membentuk tim mereka sendiri, yaitu DTC. Cobra dan sisa-sisa anggotanya memutuskan untuk tetap bertarung melindungi wilayah mereka dari orang-orang Kuryu Group. Mereka pun menyusun sebuah rencana guna memancing orang Kuryu masuk ke dalam jebakan mereka. Pada pertarungan ini, Cobra yang sangat emosi tak dapat menahannya dan hampir berbuat di luar batas. Tak cukup sampai di situ, Cobra yang masih sangat emosi akhirnya bergerak seorang diri untuk menghabisi salah satu petinggi Kuryu Group. Namun sayang, tindakan cerobohnya itu justru membuatnya masuk ke dalam jebakan dan berhasil dikalahkan oleh Kuryu Group. Di waktu yang sama terjadi kehancuran besar di seluruh kota Sword. Yamato dan Noboru dikejutkan dengan teman-temannya yang sudah tak berdaya dalam kondisi yang menyedihkan. Begitupun dengan geng lainnya yang para anggotanya sudah dibantai dan markas mereka yang sudah benar-benar hancur. Hingga tak lama mereka pun mengetahui bahwa Cobra tiba-tiba menghilang. Yang mana ternyata saat ini Cobra tengah disekap oleh beberapa petinggi Kuryu Group. Di sini satu petinggi Kuryu Group yang bernama Korusaki merasa tertarik dengan Cobra dan ingin mengajaknya untuk bergabung bersama Kuryu Group. Tapi tentunya Cobra langsung menolak tawaran itu. Di sini Cobra mendengar bahwa Kuryu Group akan menyerang Nameless Street dan memburu pemimpin geng Root Boys yaitu Smokey. Untuk kemudian anggota Kuryu lanjut menyiksa Bang Cobra. Namun beruntung Kohaku dan Tsukumo datang tepat waktu untuk menyelamatkan Cobra. Cobra kemudian mengajak Kohaku dan Tsukumo untuk segera pergi ke Nameless Street demi menyelamatkan Smokey. Sementara Smokey yang tidak ingin keluarganya ikut terlibat pada pertempuran Kuryu memutuskan untuk bertarung sendirian melawan pasukan Imura Group. Namun sayang, sekuat-kuatnya Smokey, jumlah musuh yang terlalu banyak dan senjata-senjatanya membuat Smokey tidak dapat berbuat banyak. Sesampainya di Nameless Street, Cobra dan yang lainnya dikejutkan dengan Smokey yang sudah tidak bernyawa. Ia pun merasa sangat terpukul dan merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Smokey. Keesokan harinya, di pemakaman Smokey, Cobra menjadi galau dan mulai merasa mustahil untuk menang melawan Kuryu Group. Kohaku pun kemudian memberi peringatan agar Cobra jangan mudah menyerah karena kali ini ia yakin mereka akan dapat untuk menghancurkan Kuryu Group. Tak berapa lama datanglah teman-temannya dari Sano Rengokai, bahkan kelompok Dan yang sebelumnya memutuskan untuk keluar dari geng juga datang untuk membantu. Yang akhirnya Cobra pun bisa tersenyum lagi setelah melihat semua geng Sword yang juga merasakan hal yang sama datang berkumpul di tempat itu. Kelima geng Sword pun kembali berkumpul untuk menyusun rencana mereka agar bisa mengalahkan Kuryu. Namun kali ini mereka akan bertarung bersama Kohaku, Tsukumo, dan juga Amamiya. Singkatnya, rencana kali ini adalah mencari bukti yang kuat atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Kuryu Group di wilayah Nameless Street. Di mana untuk itu Kohaku pun membagi kelompok, yang mana Tsukumo dan Sano akan bertugas untuk mencari seorang gadis bernama Eri yang merupakan salah satu korban dari pencemaran. Kohaku, Amamiya, dan Root Boys akan mencari Baba Hajime yang merupakan orang yang mempunyai bukti tentang pencemaran lingkungan Kuryu Group. Sedangkan sisanya akan bertugas untuk menghancurkan siapapun yang menghalanginya.
行くぞ。 Tsukumo dan Sano yang berada di tempat pengasingan wanita Nameless Street untuk mencari Eri terpaksa harus putar balik ke Nameless Street setelah Lala mendapatkan informasi bahwa Eri melarikan diri untuk bisa bertemu dengan Smokey. Begitupun dengan kelompok Kahaku yang juga harus balik ke Nameless Street setelah Baba Hajime memberitahu bahwa dokumen rahasia kejahatan Kuryu Group tersimpan di sebuah ruangan bawah tanah yang ada di Nameless Street. Namun ternyata setibanya di Nameless Street, tempat itu telah dijaga oleh sekumpulan orang Kuryu. Tapi tiba-tiba pasukan Oya datang menerobos masuk untuk membuka jalan pada semua geng Sword. Dari sini pertarungan pun pecah di berbagai tempat. Sano dan Root Boys memutuskan untuk berpencar agar memperluas pencarian mereka. Hingga tak berapa lama Cobra berhasil menemukan Eri yang berada di makam Smokey. Sementara itu Yamato dan Root Boys kesulitan untuk mencari ruangan rahasia di bawah tanah karena pasukan Kuryu yang terus berdatangan untuk menghalangi mereka. Tapi tak lama keberuntungan dari seorang Yamato membuat mereka berhasil menemukan ruangan itu. Namun sayang, sebelum sempat keluar dari Nameless Street, ledakan besar pun terjadi di tempat itu. Cobra dan Eri berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Root Boys sempat terhalang dengan Takeshi yang tertimpa tiang besi. Namun Takeshi yang mengorbankan dirinya akhirnya membuat dokumen rahasia itu sampai di tangan Amamiya. Di tengah perjalanan, Cobra dan yang lainnya membawa bukti-bukti kejahatan Kuryu Group lagi-lagi dihadang oleh pasukan Kuryu yang sudah menunggu di tengah jembatan. Tapi beruntung kali ini Daruma Ika akan membuka jalan bagi mereka dengan membawa kembang api besarnya untuk berpesta. Hingga di konferensi pers, pembangunan Kuryu Group semuanya pun dikejutkan dengan kekacauan yang terjadi di wilayah Sword. Dan tak berapa lama datanglah Kohaku dan Amamiya membawa Baba Hajime, Eri, serta bukti-bukti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Kuryu Group. Yang akhirnya informasi kali ini membuat Kuryu menjadi benar-benar hancur. Para petinggi Kuryu yang berada di sana memutuskan untuk melarikan diri, namun di tengah jalan mereka tiba-tiba dihadang oleh Cobra seorang diri. Dan sempat terjadi perdebatan singkat di antara mereka. Hingga akhirnya sebagai perwakilan Kuryu, Kurosaki mengakui kekalahan mereka di hadapan Bang Cobra. 今回は俺たちの負けだ。 Setelah pertempuran besar itu, maka kemenangan untuk geng Sword atas seluruh pasukan Kuryu yang membuat kota Sword pun kini kembali menjadi damai. Saat akan pulang, Sano tiba-tiba dihampiri oleh Murayama. Cobra mengira kedatangannya adalah untuk mengajaknya gelut lagi. Namun ternyata di sini tujuan dari Murayama hanyalah ingin menanyakan rekomendasi sepeda motor yang baru pada Cobra. Namun di sini Maruyama pun dibuat kebingungan ketika Cobra menanyakan tentang SIM. Yang akhirnya mereka semua pun dibuat tertawa melihat kekonyolan Murayama untuk yang kesekian kalinya. Murayama-san